James si Boy ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh narapidana di Amerika Utara tahun 2014 silam. Film yang disutradarai oleh Trevor White ini menceritakan tentang seorang bocah yang masih berumur belasan tahun bernama James Brown, yang harus menghabiskan waktu mudanya di dalam penjara karena tingkah lakunya serta perbuatannya yang senang akan kebebasan yang berlebihan. James Brown di penjara akibat dari ia menjual senjata tajam, menjual obat-obatan terlarang, dan juga melakukan perampokan-perampokan. Sebelumnya, ibunya yang bernama Tracy sudah berupaya untuk memasukkan James ke sebuah sekolah. Namun, pihak sekolah menolaknya karena melihat riwayat masa lalu James ditahan pada tahanan remaja, yang mungkin membuat pihak sekolah khawatir akan keselamatan murid lainnya. Emosi yang tidak dapat dikontrol yang membuat James sering keluar masuk ke dalam penjara. Dan selama 3 bulan terakhir, Tracy telah mengurung James di rumah untuk menjauhinya dari kehidupan luar yang membawa dampak buruk baginya. Next, pada hari berikutnya, Tracy membangunkan James untuk pergi ke sekolah. Namun, sudah lama James menunggu tidak ada satupun bis yang datang ke rumahnya. Hingga malam di rumah James, sepertinya ada sesuatu bahan yang kurang di dalam kulkas. Dan akhirnya James pun memutuskan untuk pergi ke toko serba ada di dekat rumahnya. Dan di sanalah James bertemu dengan Crystal dan Drew. Pada saat mereka akan mencuri barang di toko serba ada itu, dan akhirnya James pun terbawa-bawa oleh mereka. Hingga sampailah James berteman dengan mereka dengan waktu yang cukup lama. Semakin lama pertemanan mereka, hingga membuat James membawa Crystal dan Drew ke rumahnya. Dan tak lupa di sana juga ada Molly, adiknya si James. Lama-lama di rumahnya, akhirnya Molly pun muak dan menyuruh Crystal serta Drew untuk pergi dari rumah. Malam pun datang. Saat Tracy pulang, Tracy mendapat sebuah bukti bahwa James telah membawa orang masuk ke dalam rumah serta telah minum minuman keras di dalam rumah. Sehingga membuat Tracy murka dan James pun ikut murka. Dengan akhir pertengkaran bahwa James pergi keluar rumah. Tak lupa ia memotong gelang yang ada pada kakinya sebagai pengintainya. James pergi ke rumahnya Rock, seseorang yang diberitahu oleh Crystal tempatnya bekerja. Hingga James pun meminta pekerjaan kepada Rock, dan Rock mengusulkan James untuk menjadi supir pribadinya. Melihat kinerja James yang cukup bagus, akhirnya Rock menawarkan lagi kesempatan bekerja dengannya dengan waktu yang cukup penuh. Next, di kemudian hari, James dan Crystal pergi ke toko serba ada untuk membeli sebuah rokok serta minuman keras. Pada saat akan membayar, Sarah, kasir toko, menyuruhnya untuk bawa saja secara gratis, karena Sarah tidak ingin ada masalah di antara mereka. Trouble. I've seen you around. I know you deal drugs. I'm not robbing you. I'm paying, see? Scene selanjutnya, hingga suatu ketika James dan Drew mendapatkan tugas untuk pergi ke salah satu klub. Di sana, Drew memberitahu kepada James seseorang yang telah berutang kepada Rock. Dengan sigap, James mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan pistol itu kepada pria itu, dan sedikit menembakkannya ke arah lampu untuk menakut-nakuti pria itu. Mendengar suara tersebut, akhirnya premannya masuk dan langsung memukuli James serta Drew dan langsung menendangnya keluar. Di parkiran, James melihat mobil pria itu dan kemudian menghampirinya serta menghancurkan jendela mobil tersebut dan menemukan banyak senjata di dalamnya. Look at this! Setelah itu, mereka pun pergi ke tempatnya Rock. Rock yang marah melihat hasil kinerja James akhirnya bilang kepada James agar memperbaiki semua keadaan-keadaan yang telah ia rusak.
Next, setelah dari tempatnya Rock, akhirnya James langsung pergi ke rumah Kristal dan terlihat mereka sedikit berbincang di sana. Namun akhirnya perbincangan mereka mendatangkan sebuah keributan. Tak lama dari itu, James pun pergi ke sebuah toko serba ada milik Sarah tadi dan meminta untuk membukakan kulkasnya. Namun Sarah pun terdiam sambil memandangi James yang mulai marah. Tak lama dari itu, akhirnya pun mereka mulai berteman dan mereka pun mulai menjalani hari-hari bersama, serta James pun yang telah mulai meninggalkan kru-krunya Rock dan berjanji kepada Sarah untuk membawanya pergi dari kota ini. Nothing. Paginya, setelah ia janji kepada Sarah untuk membawanya pergi, akhirnya datanglah Rock bersamaan dengan temannya. Dan Rock memberitahu kepada James bahwa ia harus bertanggung jawab akan perihal semalam. Dan dengan rasa bersalah, James pun pergi untuk yang terakhir kalinya. Pada saat malam hari pun, James dan Drew meluncur ke sebuah jalan untuk menjual senjata-senjata yang telah ia curi. Terlalu banyak perdebatan di antara mereka hingga membuat polisi pun datang. Semuanya ditangkap, termasuk dengan Rock serta anak buahnya, dan juga terdapat kristal di dalamnya. James yang melarikan diri ke rumah Sarah akhirnya meminta Sarah untuk pergi sesegera mungkin dari kota ini. Namun Sarah menolaknya dan memilih untuk tinggal di sini. Dan Sarah pun meninggalkan James sendirian menghadapi kenyataan-kenyataan yang telah ia lalui. Tak lama dari itu, James pun pergi ke rumahnya. Dan di sanalah polisi menemukan James lalu menangkap James. Only once in a lifetime, baby, we born. Scene selanjutnya memperlihatkan James tengah berada di penjara bersamaan dengan narapidana lainnya. Hingga tak lama dari itu, datanglah narapidana baru yang bernama Chris Rosario yang terlihat nampak lemah. Geng Guillermo yang memiliki dendam kusumat terhadap James akhirnya berencana mencelakai James dengan menikam James dengan pisau di kamar mandi pada saat itu. Selama pertarungan berlangsung, Chris lah yang mendapat tikaman pisau itu hingga membuat Chris kritis. Stop! Move. Down. Amen! Dari kejadian itu, James yang tidak bisa membela diri, akhirnya ia ditambah hukumannya yakni dipisahkan dari penjara lainnya. Dan dari dalam sana, ia bermimpi buruk tentang Chris. Akhirnya, ia mencoba menuliskan sebuah puisi yang kemudian ia akan tunjukkan kepada pengawas. Sebelumnya, ia menunjukkan dulu ke salah satu napi lainnya di samping tempat ruangan James berada. Dan akhirnya napi itu pun setuju dengan apa yang dikerjakan oleh James. Semakin khawatir dengan keadaan Chris, akhirnya James datang menghampiri Letnan Fulton dan meminta agar Chris dipisahkan sampai sidangnya datang. Namun Letnan Fulton menolaknya. Scene selanjutnya memperlihatkan geng Guillermo yang mencoba memancing emosi James untuk berkelahi. Namun James menolaknya untuk berkelahi karena James ingin menunjukkan pribadinya menjadi lebih baik. Sampailah pada sidang Chris yang memutuskan bahwa hasilnya Chris mendapatkan tambahan hukuman penjara selama 6 tahun lagi. Atas perihal itu, Chris yang tak sanggup lagi akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Pada saat aksi bunuh diri Chris dilakukan, James pun mencoba untuk menarik Chris berlari menghampiri Chris, namun ia dihadang oleh petugas. Hingga akhirnya aksi bunuh diri Chris pun telah berlangsung dan Chris pun meninggal. Melihat meninggalnya Chris akhirnya membuat emosi James membludak, lalu mengejar Guillermo dan memukulnya. Tak lama dari itu pun memisahkan mereka.
Setelah dari kejadian meninggalnya Chris, Letnan Fulton pun mendapatkan sebuah sidang, yakni membahas tentang sidang akhir dari James. Tak ada sedikit pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Letnan Fulton yang mungkin nantinya akan memberatkan James nantinya. Hingga suatu ketika, napi yang berada di samping ruangannya si James mengatakan kepada James bahwa pada saat persidangan nanti ia harus melakukan pembelaan diri dan meyakinkan salah satu di antara mereka, yakninya salah satu di antara pengawas-pengawas yang ada. Jika tidak, ia akan membunuh James secara Your motherfucking neck hidup-hidup. right now. I give every limb I got for a 1% chance at a real life. Akhirnya sidang James pun datang. Setelah petugas melampirkan fakta-fakta tentang kejadian yang dilakukan oleh James, akhirnya petugas meminta suatu pembelaan dari James. Dan James mulai melakukan pembelaan itu, serta menceritakan semua yang ia rasa, kekecewaannya terhadap kematian Chris yang tak dapat ia tolong, serta kejadian atau kekecewaannya terhadap masa lalunya. Hingga akibat dari pembelaan yang ia lakukan, ia pun dibebaskan dalam sidang akhirnya. About that ancient thread, and if looking for hard times ain't hard. Finally, setelah James lolos dari penjara, ia pun mendapat sebuah pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Namun, di suatu malam, seorang kenalan lamanya datang dan menawarkannya bekerja, yakninya bekerja seperti dulunya. Namun, James pun menolak perihal itu. Selang beberapa hari, James pun berniat ingin menghampiri Sarah. Lalu ia pun datang ke tokonya Sarah, namun toko Sarah telah kosong. Dan James pun kemudian pergi ke rumahnya Sarah dan ia hanya bertemu dengan ayahnya Sarah. Namun ayah Sarah bilang bahwa Sarah telah pindah ke rumah tunangannya. Tak lama dari itu, James pun menghampiri Sarah ke rumah tunangannya dan akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian mereka bercerita tentang kehidupan mereka. Dan akhirnya juga James pun mengatakan kepada Sarah bahwa ia akan pindah ke kota New York. Setelah lama berbincang, akhirnya Sarah pun meminta James untuk membacakan puisi yang telah ia buat selama ia berada di penjara. Dan James pun membacakannya. In my mind, there's a boy who exists in chains. Inside a cold, dark room of painful solitude is where he will remain. Behind these walls, the sorrow is inevitable, as relentless as the passage of time.